Di tengah hiruk-pikuk kota Malang yang tiada henti, sebuah bangunan sederhana yang menyimpan begitu banyak cerita berdiri dengan tenang di salah satu sudut kota Malang, Rumah Budaya Ratna. Begitulah orang-orang menyebut nama bangunan sederhana ini. Terletak di Jalan Diponegoro, dari luar mungkin terlihat tidak ada bedanya dengan rumah biasa. Namun faktanya, bangunan ini menyembunyikan segudang fragmen memori yang mengandung gagasan serta karya oleh seorang sastrawan perempuan yang memiliki pengaruh melampaui zamannya. 24 April 1949 di Kota Malang, Jawa Timur, Ratna Indraswari Ibrahim lahir. Orang tuanya yaitu Saleh Ibrahim dan Siti Bidasari binti Arifin adalah pasangan perantauan dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ratna adalah seorang wanita yang tumbuh cerdas dan unggul dalam bidang sastra. Sepanjang hidupnya, ia memperjuangkan hak-hak perempuan dan penyandang disabilitas di komunitasnya, meskipun ia sendiri mempunyai hambatan fisik. Pada tahun 1997 hingga 2000, Ratna menjadi pemimpin Yayasan Bakti Nurani di Malang, yang ia dirikan sendiri untuk memberdayakan penyandang disabilitas. Ia ingin memastikan suara mereka dapat terdengar oleh warga biasa, menyebarkan motivasi, dan membangun jaringan luas dengan kelompok-kelompok lain yang tidak hanya sejenis namun juga kepada organisasi sosial lainnya. Ratna sering menampakkan diri di panggung internasional. Ia menghadiri konferensi hak asasi manusia di Sydney, Australia pada tahun 1993 untuk mewakili Indonesia. Ia juga menghadiri Kongres Disabilitas selama 1 bulan di negara yang sama pada tahun 1994. Tidak hanya itu, Ratna juga datang ke Kongres Perempuan Internasional selama 2 minggu di Beijing, Cina, tahun 1995, dan program pelatihan kepemimpinan perempuan selama 2 bulan di Amerika Serikat tahun 1997. Tidak hanya turut andil dalam kegiatan internasional saja, Ratna acap kali menentang kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perempuan, budaya, lingkungan, dan aksesibilitas bagi individu penyandang disabilitas dengan cara turun ke jalan. Ia bahkan ikut memberikan dukungan bagi mahasiswa dalam aksi mogok makan pada masanya. Ratna menggunakan cerpen-cerpen karyanya untuk menunjukkan ketidakadilan sosial, mengajak pembacanya untuk mempertimbangkan peran mereka sebagai penindas atau korban, dan mengadopsi kisah-kisah nyata untuk menarik harapan. Ia mengembangkan penelitian dan merangkap sebagai koordinator dalam Yayasan Pajung yang didirikan tahun 1998 untuk menyoroti budaya Malang. Ratna juga merupakan salah satu pendiri Forum Pelangi, yaitu suatu organisasi yang berjalan sebagai penampung dialog aktivis dari berbagai kota. Cerpen-cerpen tulisan Ratna sungguh tak terkira jumlahnya, sampai Ratna sendiri lupa sudah berapa buku yang ia tulis. Gambaran ketidakadilan sosial di sekitar Ratna adalah salah satu hal yang paling menginspirasinya untuk menulis. Menjelang Pagi adalah nama buku kumpulan cerpen pertama Ratna, disusul oleh namanya Masa sebagai tonggak 25 tahun ketekunannya, dan Lakon di Kota Kecil sebagai buku ketiga. Cerpen-cerpen ini awalnya dimuat di media massa seperti Kompas. Salah satu contohnya adalah Rambutnya Juminten yang menyoroti perjuangan perempuan. Tulisan itu terpilih menjadi cerpen pilihan Kompas pada tahun 1995 dan memenangkan nominasi ASEAN tahun 1996 karena kisahnya yang mengkritik budaya paternalis di mana seorang istri seperti Juminten harus tunduk pada suaminya. Juminten mengangkat bahunya yang indah. "Kang, saya ingin memotong rambutku semodel Marni." Dia bilang, "Saya akan kelihatan rapi kalau potongan rambutku pendek. Kamu bersolek kan untuk suamimu, iya kan?" Rambutnya Juminten 1993. Ratna sempat mengungkapkan kekhawatirannya terhadap citra perempuan di televisi, di mana mereka sering digambarkan sebagai kaum yang lemah, sensual, dan tak kreatif. Ratna takut citra yang salah ini akan dimakan mentah-mentah oleh masyarakat. Saya setuju dengan sebutan bahwa negeri kita ini adalah negeri yang maskulin. Saya dapat melihat dan merasakan maskulinitas itu dari teks-teks sosial kita yang syarat dengan pelecehan seksual terhadap perempuan. Dan saya kira semua itu akibat hegemoni patriarki yang telah tumbuh cukup lama dalam negeri kita ini. Untuk itu, saya sangat tertantang untuk menulis cerpen sebagai saksi atas ketidakadilan.
Bangunan historikal tampak beralih yang semula sebatas rumah pribadi, bertambah fungsi pun kenangannya menjadi tempat lahirnya jutaan karya sastra. Tak henti di situ, bangunan ini pula yang menjadi saksi bahwa tokoh seniman dan budayawan di negara kita singgah untuk sekedar bertukar cerita hingga sampai berkolaborasi melalui sajak dan pena. Rumah ini dari tahun 50-an sudah sering ditempati banyak seniman, aktivis, termasuk Khairil Anwar sering datang ke sini, Hendra pernah datang ke sini, sampai pernah datang Ainul Tajib sering ke sini, Bucet, semua orang seniman-seniman itu semua pada datang karena pada suatu masa tersebut pula, rumah ini menjadi tempat berkumpulnya para sastrawan hingga terbentuk suatu komunitas yang pada akhirnya menjadikan rumah ini bukan sekedar bangunan fisik, melainkan ruang hidup dan titik temu kreativitas yang terus abadi dalam ingatan. Rumah ini pun menjelma menjadi jantung dan markas bagi komunitas sastra tersebut, tempat ide-ide disemai dan dibesarkan. Kebaikan serta kepiawaian Ratna membawa bangunan ini menjadi hal yang sayang untuk ditelantarkan, sehingga menggugah salah satu sahabat Ratna yang juga didukung penuh oleh keluarga untuk menjadikannya sebagai rumah budaya. Ide tersebut yang mendorong rumah budaya Ratna menjadi tempat yang nyaman dan juga tetap mengikuti perkembangan zaman, namun tidak meninggalkan eksistensi sejarah yang dimilikinya. Rumah budaya Ratna menjadi salah satu bukti bahwa segala warisan dan nilai-nilai luhur yang dulu diperjuangkan tidak serta-merta lekang oleh waktu. Ia berdiri sebagai jembatan yang menyambungkan semangat masa lalu dengan dinamika masa kini, membuktikan bahwa sejarah dapat hidup, relevan, dan terus menginspirasi. Judulnya dari amanah keluarga, amanah Ratna, supaya kita tuh bisa memberi sumbangsi kepada masyarakat. Nah, kita bercerita sedekah dalam arti kata supaya bisa orang baca. Banyak kan di Palu yang punya ribuan kolektor, tapi kan tidak diakukan, tidak di-share ke teman. Kalau jadi buat dilihat, buat pajangan, nanti rayap, dibuang, dikiloin, kan seperti itu banyak. Nah, kami itu mengimbau daripada kamu dimakan ayam, kasih aja ke rumah budaya Ratna. Karena sebenarnya banyak yang membutuhkan, tapi adalah yang kasih. Saya berpikir sudah ada koleksi bukunya. Teman-teman bilang, kita perlu pustaka. Saya pun berpikir, saya jangan kuliah dulu paling malas pustaka. Kayak gitu. Akhirnya saya buat konsep dan kita buat kafe, library cafe. Jadi yang datang di situ tidak ada batasan, tidak seperti kamu perpustakaan, tidak ada naruh tas, tidak ada member. Terus memang kita sengaja ke buku, kita biarin itu mau cari sendiri seperti itu. Jadi, nah itu supaya ada kreativitas dari teman-teman yang cari buku. Kenapa kok terkenal sampai mana-mana? Karena punya ikon. Ikon itu ya Ratna. Rumah budaya ini yang ada yang datang. Ikon rumah budaya Ratna itu orang sudah tahu siapa Ratna, seorang disabel, seorang aktivis, sastrawan, penulis novel, kemudian disabel dan dia bisa mencetakkan novel dan cerpen dan macam-macam. Dan seorang insinyur yang sudah pilihnya tuh untuk mengangkat anak-anak cacat ya supaya lebih setara dengan yang normal. Itulah tujuan-tujuan dia. Dan terus dia amanah ya, keluarga kami semua dari rumah. Satu-satunya tantangan yang dimiliki oleh Rumah Budaya Ratna tidak lain adalah perkembangan dan manfaatnya terhadap setiap orang. Bagaimana menjadikan Rumah Budaya Ratna sebagai tempat untuk apresiasi dan literasi, khususnya dalam kesenian di bidang sastra. Dengan harapan Rumah Budaya Ratna menjadi tempat yang nyaman bagi setiap penggiat, tidak hanya sastra, melainkan lain hal juga. Saya kepingin mereka mengenal literasi, bukan Rumah Budaya Ratna yang literasi, dan Rumah Budaya Ratna sebagai pusat apresiasi kalian untuk berkesenian. Mereka mau. Sedangkan untuk inovasi yang dimiliki oleh Rumah Budaya Ratna tidak lain adalah manajemen yang baik.
Rumah Budaya Ratna membentuk tim manajemen untuk mengurusi setiap hal yang berkaitan dengan Rumah Budaya Ratna. Dengan mereka yang aktif dan ingin memajukan Rumah Budaya Ratna yang diisi oleh energi-energi muda kreatif, mereka bekerja dengan sistem yang terstruktur namun fleksibel, memadukan prinsip pelestarian dengan strategi kekinian untuk memastikan setiap program dapat diakses dan relevan bagi publik luas. Rumah Budaya Ratna itu kalau sukses ya, kalau kiri kanannya ada ya, kayak kalian datang ke Rumah Budaya Ratna ada manfaatnya nih, membuat hutan itu. Rumah budaya itu sukses bisa bermanfaat bagi orang. Itu tadi. Di tengah dunia yang serba cepat, yang selalu berkembang pesat tanpa henti, seringkali kita melupakan hal yang sangat penting, untuk berhenti sejenak, mendengar, membaca, dan merasakan kehidupan. Harapan saya itu generasi muda kalian banyak gaul aja. Kita tidak harus dirubah. Dan kalian harus dirubah supaya lebih luas, lebih global, lebih networking banyak. Sebagai generasi muda, kita memiliki kekuatan besar untuk menjadi lebih bebas, lebih terbuka, dan mempunyai banyak pilihan. Rumah Budaya Ratna memberikan ruang untuk kita bertumbuh, di mana kita bisa memperluas rasa keingintahuan, menyalakan mimpi, dengan tetap berpijak kepada nilai-nilai kemanusiaan, keberanian, dan kepedulian. Nilai-nilai yang selalu dituangkan oleh Ibu Ratna melalui setiap karya beliau. Meskipun karya-karya tulis mulai tergerus oleh teknologi dan perkembangan, tulisan merupakan hal yang tidak akan lekang oleh waktu, seperti karya-karya yang ditulis oleh Ibu Ratna. Dan melalui Rumah Budaya Ratna, kami ingin generasi muda dapat meneruskan semangat perjuangan Ibu Ratna dalam menghidupkan sastra dan budaya Indonesia di tengah zaman yang terus berkembang.